Apa kabar para pecinta alur cerita film? Semoga kalian semua baik-baik saja. Masih dengan Mel di sini. Alur cerita yang akan gua bahas hari ini bersumber dari film Hollow Man yang rilis di tahun 2000. Simak terus dan semoga kalian menikmati. Ada seorang ilmuwan bernama Sebastian. Sebastian adalah orang yang jenius dan bekerja keras. Dia sering mengurung diri di kamar akhir-akhir ini untuk menyelesaikan sebuah proyek penting untuk membuat sebuah ramuan yang bisa membuat hewan dan manusia menjadi terlihat kembali setelah penemuan sebelumnya yang telah berhasil, yaitu membuat hewan dan manusia tidak terlihat. Di sela-sela kesibukannya, dia mengisi waktu luangnya dengan ngintipin janda seberang rumah yang cantik dan seksi. Setelah ngintipin kurang lebih setahun, ngaco ah. Setelah bekerja keras kurang lebih setahun, akhirnya dia berhasil membuat prototipe ramuan pembaliknya. Ketika dia berhasil membuat prototipenya, dia menghubungi rekan-rekannya dan menyuruh untuk datang ke lab. Di lab ada gorila yang tak kelihatan hasil percobaan sebelumnya. Pertama-tama mereka membius gorila itu, lalu mengikatnya di ranjang, lalu menyuntikkan ramuan prototipe itu ke tubuhnya. Setelah proses penyuntikan, mereka mendapat masalah besar karena detak jantung gorila meningkat terlalu cepat dan gorila itu terlihat seperti tidak bisa diselamatkan. Mereka lalu mengejutkan jantungnya dengan listrik untuk menormalkannya, dan perlahan-lahan gorila itu menjadi normal dan terlihat tubuhnya. Mereka sangat bergembira atas keberhasilan ini dan merayakan kesuksesannya. Kita melihat bahwa riset ini didanai oleh militer dan mereka kemudian mengadakan pertemuan dengan petinggi-petinggi militer, tapi Sebastian berbohong mengenai keberhasilan risetnya. Dia meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan eksperimennya, tapi militer mengatakan bahwa Sebastian telah banyak menghabiskan waktu dan jika kali ini dia tidak bisa menyelesaikan dengan cepat, maka mereka akan mencari penggantinya. Setelah pertemuan itu, dua rekan mereka, Linda dan Matthew, bertanya mengapa Sebastian berbohong bahwa eksperimen masih belum tuntas. Lalu Sebastian menjawab bahwa dia ingin mencobakan hasil eksperimen ini pada manusia, dan manusia itu tidak lain adalah Sebastian sendiri. Sehabis itu, dia merundingkan dengan rekan-rekan kerja yang lain, dan di sini dia berbohong lagi. Dia mengatakan bahwa dia sudah memperoleh izin dari militer untuk menerapkan pada manusia. Sebastian ingin mencobakan ramuan ini pada dirinya. Linda dan Matthew setuju dengan dia, dan berikutnya mereka menyuntikkan ramuan menghilang terlebih dahulu ke tubuh Sebastian. Tapi dia merasakan sakit yang luar biasa karena efek samping ramuan ini. Dan akhirnya tubuh Sebastian perlahan-lahan menghilang. Setelah menghilang, dia kemudian pingsan kurang lebih 17 jam lamanya. Ketika siuman, hal pertama yang dia rasakan adalah silau terhadap cahaya. Ya tentu saja, kan tubuhnya transparan termasuk kelopak mata Sebastian. Dan karena itu mereka meredupkan seluruh cahaya yang ada. Mereka melakukan beberapa tes dan hasilnya seluruh tubuh normal. Dan para AWW rekan setimnya merasa kurang nyaman karena Sebastian sering usil dan mengintip-intip mereka saat tidur. Dan mereka sering merasakan kehadiran Sebastian di antara mereka. 3 hari berlalu, dan sekarang saatnya untuk membuat Sebastian terlihat kembali. Mereka menyuntiknya dengan ramuan pembalik, dan Sebastian mulai berteriak kesakitan. Problem muncul di sini. Sebastian tetap tidak kelihatan dan dia hampir mati. Mereka tidak mempunyai pilihan lain dan itulah mengapa mereka membuat wajah sintetis dari lateks untuknya, supaya mereka tidak kesulitan melihat Sebastian. Tapi Sebastian mulai jengkel dengan mereka dan bertengkar dengan Matt. Dia berkata bahwa rekan-rekannya membiarkan dia menderita kesakitan selama 10 hari karena terlalu sering menerima suntikan-suntikan eksperimen untuk membalikkan kondisinya. Sementara Sebastian tidak bisa kembali terlihat, mentalnya mulai terganggu. Dia merasa seperti diperangkap dalam ruangan dan karena itu dia ingin keluar dari situ. Suatu hari dia menjadi sangat boring dan bete, jadi dia memaksa keluar dari lab dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia melihat kembali janda seberang yang dia sebenarnya sudah naksir sejak lama.
muncul ide gilanya. Dia mencopot topeng dan pakaiannya dan memencet bel ruangan si Jandes. Ketika sang Jandes membuka pintu, dia tidak melihat siapapun, dan saat kesempatan terbuka, Sebastian menyelinap masuk ke dalam. Akhirnya di dalam, Sebastian memuaskan hasratnya yang sudah lama dia pendam. Sementara Sebastian sedang berada di tetangga seberang, Linda masuk ke rumah Sebastian dan menemukan topeng dan pakaian Sebastian di lantai. Linda menjadi khawatir dan kembali ke lab. Dia menceritakan kepada teman-temannya tentang yang dia lihat tadi. Dia juga berkata bahwa Sebastian dapat membahayakan seluruh tim karena Sebastian berkeliling kota tanpa memakai topeng. Memang dia tidak bisa terlihat, tapi kemudian Sebastian datang ke lab. Linda mengancam Sebastian jika dia berani tidak memakai topengnya lagi, mereka akan melaporkan segalanya kepada militer. Sebastian terpaksa sepakat, tapi mereka tetap khawatir sejak mental Sebastian tidak stabil. Dia sering bertingkah aneh terhadap mereka. Mereka memutuskan untuk selalu mengawasi gerak-gerik Sebastian. Meskipun Sebastian tidak terlihat, tapi lab juga sudah dipasang kamera thermal. Dengan kamera ini mereka masih bisa melihat Sebastian. Sebastian tahu jika dia dimata-matai dan dia tidak bisa pergi kemana-mana. Oleh karena itu dia menghack kameranya dan memutarkan rekaman footage pada monitor, menjadikan yang menjaga tidak tahu bahwa Sebastian sudah minggat lagi. Sebastian keluar dan kali ini langsung menuju rumah Linda. Dia melihat Linda dan Matthew sedang berciuman yang menjadikan Sebastian cemburu setelah menyaksikan, karena sebenarnya Sebastian mencintai Linda. Itulah mengapa dia memecahkan kaca jendela. Ketika Matt dan Linda melihat keluar jendela, mereka tidak melihat siapapun, tapi tangga di dinding terlihat bergerak-gerak. Linda merasa curiga pada Sebastian, menelpon lab, tapi penjaga lab mengatakan Sebastian masih berada di kasurnya karena si penjaga melihat pada rekaman footage di layar monitor. Itulah mengapa dia berpikir bahwa Sebastian masih berada di tempatnya, padahal tidak. Saat Sebastian kembali ke lab, dia membunuh salah satu anjing yang ribut menggonggongginya. Keesokan harinya ketika dokter hewan rekan setim kembali ke lab, dia melihat salah satu anjingnya mati di dalam kandang, lalu dia menanyai Sebastian apakah dia yang melakukan atau tidak. Sebastian berkata, "Aku tidak tahu menau tentang itu." Lalu mereka melihat ke kamera untuk memastikan kebenarannya, tapi mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan di situ. Segalanya terlihat baik. Malam harinya Sebastian sekali lagi mengunjungi rumah Linda, tapi kali ini Linda merasakan kehadiran Sebastian di sekitarnya. Dan oleh karena itu Linda segera menuju lab dan langsung mengecek ranjang Sebastian yang ternyata kosong. Linda juga melihat bahwa kamera pengawas telah dimodifikasi. Sekarang mereka memutuskan untuk menceritakan pada dokter senior perantara militer. Linda dan Matthew menceritakan segalanya pada sang dokter, dan sang dokter menjadi gusar. Dia mengusir Linda dan Matthew dari rumahnya. Ketika mereka pergi, dia hendak menelpon beberapa jenderal, tapi tidak ada nada sambung di situ karena telepon telah diputus seseorang. Saat sang dokter mengecek di halaman belakang dekat kolam, Sebastian membunuh dokter itu dengan menenggelamkannya di kolam. Hari berikutnya Sebastian bertemu Linda di lab. Sebastian mencurigai Linda yang salting melihat Sebastian. Linda dan Matthew menunggu telepon dari dokter senior kemarin karena sang dokter berjanji akan memberi kabar hasil laporan dengan para jenderal. Setelah Linda menelpon sang dokter karena tidak sabar, Linda mengetahui bahwa sang dokter telah terbunuh semalam. Lalu Linda memutuskan untuk menceritakan segalanya tentang Sebastian pada seluruh tim karena semua anggota sekarang dalam bahaya karena Sebastian. Sebastian tidak akan membiarkan seluruh anggota timnya hidup. Ancaman Sebastian mulai kelihatan ketika Linda akan menelpon militer. Teleponnya terputus. Mereka mencoba pergi keluar menggunakan lift dan Sebastian telah mengubah kata sandi setiap orang. Tim akhirnya memutuskan untuk menangkap Sebastian apapun risikonya karena merasa Sebastian ada di dalam lab. Saat seluruh tim meninggalkan ruang utama, salah seorang AWW tertinggal karena akan mengambil beberapa dokumen, dan saat dia akan keluar, Sebastian menjerat lehernya. Mereka melihat topeng dan pakaian Sebastian berserakan di ranjang dan menyadari bahwa mereka akan dibunuh satu persatu.
Mereka menggunakan alat pendeteksi gerakan untuk menemukan Sebastian dan melihatnya. Matthew dan temannya menuju lokasi untuk menangkap Sebastian. Saat mereka menemukan Sebastian, Matt gagal menembaknya dan teman Matt dijatuhkan hingga terluka parah. Sebastian kabur dari situ. Sang dokter hewan mengetahui temannya kehilangan banyak darah. Dia segera mengambil kantung darah di lab dan tidak mengetahui kalau Sebastian ada di sana. Sebastian lalu membunuhnya di dalam lab. Akhirnya teman Matt yang terluka parah mati karena kehabisan darah. Sekarang hanya tersisa 3 orang anggota tim yang masih hidup. Lalu mereka melihat bahwa dokter hewan telah mati dan Sebastian meletakkannya di ruang freezer. Saat lengah, Sebastian membunuh seorang lagi anggota tim dengan sebuah besi. Saat Matt akan menolong, Sebastian juga berhasil menusuknya hingga terluka cukup parah. Sebastian mengunci Linda dan Matt di dalam freezer dan menghidupkan mesinnya lalu kabur. Linda dan Matthew terjebak di dalam freezer yang beku. Suhu di dalam freezer terus menurun tapi Linda tidak menyerah. Dia mencoba untuk memecahkan kaca jendela tapi gagal. Matthew menjadi tak sadar karena kedinginan dan luka-lukanya. Sementara Sebastian sedang mengenakan pakaiannya lagi dan membuat bom dari beberapa bahan kimia. Dia mengatur bom untuk meledak dalam 5 menit lagi dan minggat dari lab. Linda mencoba membuka pintu dengan magnet dan dia berhasil. Dia membawa Matt keluar dari freezer dan membuat api untuk menghangatkan tubuh Matt. Linda menemukan Sebastian saat dia akan menggunakan lift. Sebelum pintu lift menutup, Linda yang membawa penyembur api, dia membakar Sebastian dan sekujur tubuh Sebastian terbakar. Sebastian mencopot seluruh baju dan topengnya dan segera menghilang. Dia akan membalas perbuatan Linda. Linda yang kehilangan Sebastian menyalakan api pada detektor kebakaran yang membuat air memancar keluar dari seluruh pipa. Tapi Sebastian berada di belakang Linda dan memukulnya. Saat Sebastian akan membunuh Linda, Matthew memukul dengan tongkat besi pada kepalanya hingga jatuh. Saat Matthew menuntun Linda, Sebastian bangkit dan hendak memukul, tapi Matt berhasil menangkis dan mendorong Sebastian hingga tongkat besinya menyentuh panel listrik membuat Sebastian kesetrum hingga pingsan. Matt dan Linda sampai pada ruang lab dan menemukan bom waktu yang dipasang Sebastian. Menyadari bahwa sia-sia untuk menjinakkan bom, Matt mengajak Linda lari ke lift untuk pergi. Tapi mereka lupa bahwa kata sandi telah diubah Sebastian. Mereka lalu membuka atap lift dan berencana menggunakan tangga darurat. Mereka mulai memanjat tangga dan seketika itu bom meledak membuat lift meluncur ke atas, lalu kembali turun ke bawah dengan cepat. Saat lift tersangkut dan menjadi agak tenang, Matt dan Linda melanjutkan memanjat tangga. Mereka tidak melihat Sebastian yang tiba-tiba memegang kaki Linda. Ternyata Sebastian belum mati karena ledakan itu. Matthew mencoba menyelamatkan Linda tapi Linda dan Sebastian jatuh ke atap lift. Lift yang sudah rapuh itu menjadi goyah menerima beban 2 orang. Saat Sebastian akan mencium Linda, Linda melihat ada kabel yang bisa dia raih. Dia membiarkan Sebastian menciumnya dan Linda menjejakkan kakinya membuat lift terjatuh bersama dengan Sebastian meluncur langsung menuju kobaran api. Sebastian mati terbakar dan setelah itu Linda memanjat kabel lift dan kembali ke Matthew. Dan mereka sangat bahagia karena selamat dari maut bersama-sama. Jika kalian menyukai rangkuman film semacam ini, bisa klik video gua yang lain di channel ini. Jangan lupa untuk menuliskan kesan kalian setelah menonton video barusan di kolom komentar. See you in the next video. Bye.